problemnya kita hari ini ada itu menurut saya keterputusan kebudayaan. Dan itu yang membuat kenapa kita sampai ke pergaulan yang sangat gila ini. Yang ada di titik nadir peradaban. Karena menurut saya hampir semua kalau kita dengar obrolan politik begitu ya, politisi bicara begitu ya, pejabat-pejabat bicara, itu kan kita yang baca buku itu kita ngerasa kering gitu ya? Bukan. Apa? Tumpul sekali gitu ya. Iya, jadi kita berada di titik nadir peradaban begitu. Jadi seolah-olah dia kaya, dia necis, dia keren, tapi otaknya kosong begitu. Gimana kita bisa menyerahkan? Tadi, karena sudah nggak beda buku lagi, beda anggaran sih. Kita kembali lagi, masih Rizal. Bagaimana sekarang kalau kita sudah mencoba mendiskusikan sejarah dan kita ingin sejarah itu bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita ya, agar kita tetap bisa menjaga norma, nilai, bahkan kecerdasan kita ya. Apa yang jadi mekanisme pembelajaran supaya orang tetap mau dan minimal dia ada kerinduan untuk terus belajar sejarah? Menurut saya yang formal itu sistem kurikulum pasti kan. Oh, sekolah ya? Ya, sekolah. Nah, persoalan besarnya sekolah kita kan harus mengadopsi dan tanggap terhadap kebutuhan yang sangat urgent di tengah masyarakat. Misalnya kita nih akan menghadapi apa istilahnya bonus demografi. Persoalannya ini bonus demografi atau neraka demografi. Nah, bonus demografi ini kan bertepatan dengan 100 tahun Kongres Pemuda. Sumpah Pemuda tahun 28 atau tahun 2028. Betul. Nah, pertanyaan besarnya adalah apakah generasi tahun 2028 itu jika diperhadapkan dengan generasi 100 tahun sebelumnya 1928 itu mana yang lebih membanggakan? Itu jadi problem menurut lebih saya. Intelektual mana ya? Iya, karena menurut saya adalah problemnya adalah tahun 28 itu proklamasi pertama kan kita sebagai nation. Ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah tahun 2028 itu yang namanya nation Indonesia masih ada? Ya. Mungkin namanya masih ada, tapi bentuknya udah berubah. Bentuknya menjadi sistem yang dibayangkan menjadi sistem republik yang demokratis gitu ya, yang menghargai keberagaman, ya anti feodalisme begitu ya. Tapi ternyata tahun 2028 bertolak belakang semua dengan itu. Kalau dulu kita ingin jadi satu, satu itu kita, mungkin 2028 satu itu gue. Iya, satu itu kamu. Begini tahun 28 misalnya ya, tentang kan menarik tahun 28 bagian butir ketiga dia bilang bukan berbahasa satu. Tapi menjunjung bahasa persatuan, menjunjung, ada membeli ruang buat keberagaman. Nah, pertanyaannya sekarang keberagaman. Kita nih dari mulut aja deh. Ada gak keberagaman mulut? Kenapa kita semua mesti makan nasi? Ya. Apakah semua orang Indonesia itu kebudayaan adalah kebudayaan pemakan nasi? Enggak. Ya enggak kan? Enggak. Nah, problemnya adalah ada climate change, perubahan iklim. Dan salah satu tantangan terbesarnya adalah apa? Krisis pangan. Krisis pangan. Dan Indonesia sekarang lagi stres oleh krisis pangan karena apa? Di kepala pikiran tuh yang namanya makanan pokok cuma satu, namanya nasi. Dan cilakanya sekarang makanan pokok itu ada tambahannya satu, namanya gandum. Iya, Indomie gandum, roti gandum, dan kita menjadi salah satu dari 5 besar pengimpor gandum terbesar. Di Indonesia tuh tumbuh ke gandum, kan tidak. Nah, artinya pertanyaannya, kenapa orang Papua yang makan sagu, orang Maluku yang makan sagu, atau orang Jawa itu yang juga makan nasi jagung? Nah, harusnya Jawa juga makan sagu. Nah, buktinya namanya sego. Dari mana itu sego? Dari sagu, dari kata sagu itu. Tetapi bukan hanya sagu. Orang Jawa, emang nasi itu, beras itu dibawa oleh orang Cina. Bukan India, Mas? Bukan. Orang Cina dibawa, diperkenalkan, kemudian menggantikan pelan-pelan karena ini makanan priai. Menggantikan makanan-makanan yang sudah dikenal awalnya, misalnya sagu. Ya, karena sagu kan butuh 15 tahun. Cantek, ini kan cepat, setahun bisa kali panen. Tapi singkat kata yang kita mau bilang di sini adalah, marilah kalau kita mau menjadi generasi yang lebih dari tahun 1928, tahun 2028,
keberagaman dari mulai yang paling privat, paling pribadi, namanya mulut itu, makanan pokok itu. Buat apa bikin food estate ya di Papua? Mengenalkan kebudayaan padi sementara menghabisi hutan sagu. Ya kan? Malah kenalkan di Jawa bahwa ada variasi makanan selain nasi. Ada sorghum, cantel ya, itu ada ubi, ada singkong, ada jagung, ada macam-macam. Bahwa tiwul itu enak. Maksud saya tuh yang seperti ini tuh yang menurut saya jadi penting untuk ngebayangin. Masih gak sih kita punya generasi yang berpikir mewarisi dan mampu mempercanggih warisan dari sama Mas Jiji enak. Saya bisa romantis. Saya ingat di kampung saya dulu. Saya kan dulu kecil di kampungnya Inul itu Mas. Ikut nenek saya. Jadi di mana itu? Kalau di Gempol. Nah, kalau pagi itu kita nggak mau makan nasi Mas. Inginnya cari tiwul itu. Tiwul sama horok gitu ya. Horok itu kayak warnanya putih gitu. Kalau tiwul kan warna coklat itu ya. Kita makan itu. Karena itulah makan sarapan pagi kita. Ya udah bener itu. Itu udah bener. Nah itu kebudayaan yang menurut saya harusnya dirayakan. Kalau sekarang kan justru dianggap sebagai kebudayaan deso, kampungan begitu. Justru keselamatan kita itu ada di situ. Harus ya. Ya itu menurut saya konsep sikap keberagaman. Keberagaman. Dimulai dari apa yang kita masukkan di mulut kita. Bukan hanya nostalgia menurut saya, tapi itu bagian dari politik strategi keberagaman dalam hal yang paling privat ya, paling dekat. Sejak kapan sih kita dibuat seragam ini? Ya sebenarnya kan kita dibuat seragam ini oleh Belanda ya. Awalnya tuh Belanda itu berpikir bahwa makanan itu hanya nasi dan roti begitu. Tapi mereka sendiri sebenarnya nggak punya cukup politik beras yang baik begitu ya. Tapi di masa Orde Baru yang harus kita ingat, ada krisis di tahun 1970-an ya. Lalu Pak Harto kan anak petani kan, petani Jawa. Jadi dia berpikir bahwa yang harus dilakukan adalah swasembada pangan, ya seperti yang Soekarno bilang. Tapi pangan yang dimengerti sama Pak Harto itu hanya satu. Namanya beras. Maka dilakukanlah swasembada beras. Tapi untuk mencapai swasembada beras ini ada masa jeda. Untuk menyelamatkan Indonesia sebelum swasembada, apa yang harus dilakukan? Amerika kirimlah sumbangan gandum. Itulah bencana awalnya. Jadi kita hanya kenal dua makanan pokok, gandum, nasi dan gandum. Dan sampai hari ini itu kita ya, dan itu jadi bencana Mas. Karena saya lihat beda kita sama India. Jadi India ketika diserbu oleh gandum, yang terpikir oleh pemimpin India adalah bagaimana dia riset untuk punya gandum tropis. Sehingga hari ini India menjadi pengekspor gandum, tapi berbasis gandum tropis. Terbesar ketiga di dunia. Nah sebenarnya kita kalau India bisa melakukan itu, kita kan juga pemerintah yang peduli terhadap sains kan. Betul. Jadi karena nggak membaca, sains itu menjadi tidak penting begitu buat pemerintah kita gitu ya. Nah, buat saya tuh sebenarnya oke lah kalau kita nggak peduli sains, mari kita hidupkan kembali kebudayaan lama begitu ya, yang ada dan masih hidup di seluruh Indonesia. Bahwa kita punya keanekaragaman makanan pokok. Nah dalam sejarah itu kalau kita baca buku Marsden misalnya History of Sumatra, itu Marsden cerita bahwa ketika dia ke Sumatera dia lihat ada orang makan roti katanya, tapi bahannya bukan gandum. Artinya kita punya bahan alternatif untuk membuat roti. Dan itu banyak. Nah kenapa kita tidak melakukan itu? Pertanyaannya kan itu sebenarnya ya. Jadi bagaimana kita menghargai ada keberagaman di luar kebudayaan keraton warisan Pak Harto ini. Yang makannya hanya tahu nasi dan roti, yang kemudian ada di masyarakat luas dan bisa dihidupkan kembali. Bukan maksud saya sekarang berkampanye mencari negara yang mau menjual beras, tapi bagaimana mencari dan menghidupkan kembali kebudayaan-kebudayaan yang hampir padam di banyak tempat ini, terutama kebudayaan pangan pokok itu. Betul. Jadi ini juga penting. Yang dikatakan Mas Jiji Rizal sebagai pesan kita dalam mencermati calon pemimpin ke depan. Iya, maksud saya kan tidak ada yang bicara serius tentang literasi, makanan, pikiran. Tapi juga tidak ada yang serius bicara tentang keselamatan
masa depan kita karena krisis pangan. Karena pangan. Iya, tidak ada. Jadi bayangkan ya, Republik Indonesia mau merayakan 100 tahunnya, dua hal yang pokok. Yang menyangkut badan dan menyangkut pikiran absen di dalam pembicaraan. Tapi tadi, sebelum terjebak merayakan 100 tahun negara, kita akan merayakan dulu 100 tahun sebagai nation ya. Iya, itu tahun 28 proklamasi pertama. Nah, itu harus diingatkan juga. Jangan nanti pemimpin yang terpilih 2024 lupa merayakan 2028 itu. Karena itu target yang paling gampang. Ya, menurut saya yang harus dirayakan adalah merayakan nilainya. Ya, nilainya. Ya, misalnya gini, siapa sih pemuda-pemuda yang berhasil berkongres tahun 28 itu? Itu kan pemuda-pemumuda yang bunuh diri kelas yang tadi saya ceritakan tadi. Meninggalkan seluruh sifat kebangsawanan karena dianggap hari ini, kata Soekarno, kata Kartini, ya, Kartini di tahun 1903, tahun awal abad 20, itu di Jawa. Lalu kata Abdul Rifai di Sumatera, kebangsawanan hari ini, katanya ini dua orang ini ya, kebangsawanan hari ini bukan kebangsawanan asal. Sudah berakhir kebangsawanan asal, maksudnya kebangsawanan darah. Sudah selesai. Hari ini adalah masanya kebangsawanan pikiran. Nah, persoalannya adalah hari ini kebangsawanan pikiran itu jatuh ke comberan, yang berkembang kebangsawanan asal. Asal lagi. Nah, itu kan ironi menurut saya. Kalau kita mau mengenang tahun dan 2028. Itu memakai baju anak muda. Ya, dan itulah cilakanya menurut saya. Artinya kita mundur bukan maju. Nah, itu yang bermasalah ketika kita ngomong tentang bonus demografi. Apakah ini akan benar-benar menjadi bonus demografi? Atau bencana? Atau bencana demografi. Karena apa? Karena kita gagal membentuk pemuda. Dan pemuda yang tampil hari ini yang dikatakan pemuda, yang katanya gemoy, generasi muda monarki, ya itu problemnya. Gemoy, joget-joget ya. Lalu glutokrasi, ya kan? Yang kekuasaan tua memakai dasar anak muda, ya kan? Untuk memanipulasi tadi, membohongi publik, tidak mencerdaskan republik. Ya. Itu menarik sekali Mas Yiji. Audiens makin menarik. Kita selesaikan segmen ini untuk menuju segmen berikutnya. Deep history. Nah, kita bisa belajar buat Indonesia dari Sriwijaya. Oke. Sriwijaya. Ini deep history ya. Dalam sejarah peradaban kita di masa lalu, sebagai nation yang umurnya paling panjang itu Sriwijaya. Dia bisa bertahan hampir 1000 tahun. Nah, Republik Indonesia belum 100 tahun udah ngos-ngosan. Kena osteoporosis lah, ya kan, TBC, segala macam. Mengalami apa? Osteoporosis karena nepotisme.